Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 25 Zulhijjah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2020 Masehi. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu. Kita bisa melanjutkan talabul ilmi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan segala yang telah kita ilmui. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Darsuna al-yawm huwa darsu at-tafsir. وقد انتهينا من الدرس الأول والثاني وسنبدأ اليوم في الدرس الثالث. Hari ini insyaallah kita akan belajar pelajaran yang ketiga, yaitu tafsir suratil Asri. Tafsir suratil Asri. Tafsir ringkas surah Al-Asr. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Al-Asr itu termasuk surat yang pendek dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya hanya 3 ayat saja. Namun demikian, walaupun surah ini merupakan atau termasuk surah yang terpendek dalam Al-Quran, namun ia memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkomentar tentang surat ini. Beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi al-ayah lakafathum." Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada makhluknya kecuali surah ini, maka sungguh surah ini telah cukup bagi mereka. Karena surah ini menjelaskan tentang sebab keberuntungan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga apabila seorang yang berakal, seorang yang beriman benar-benar memahami surah ini dan mengamalkan konsekuensinya, maka insya Allah dia mendapatkan jaminan untuk beruntung, mendapatkan jaminan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelum kita masuk ke makna ringkasnya, terlebih dahulu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Untuk lebih jelas dalam pengucapan makharijul hurufnya, itu bisa antunna buka atau cari di internet qari-qari yang terkenal dengan bacaan mereka, sehingga bisa melafalkan makharijul huruf dengan baik dan benar. Wal 'asri, waw di situ adalah wawul qasam yang fungsinya untuk bersumpah.
sehingga kata setelahnya itu berbaris bawah, karena huruful qasam itu salah satu huruf yang bisa membaris bawahkan akhir sebuah isim, sebagaimana yang antunna pelajari dalam ilmu nahwu. Wal asri, al asr artinya waktu atau masa, sehingga bisa diterjemahkan demi masa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan masa, dengan waktu. Dan memang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan beberapa makhluknya yang menunjukkan akan keagungan makhluk-makhluk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apa saja, sedangkan kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Allah boleh bersumpah dengan apapun yang ia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak layak untuk ditanya kenapa ia berbuat. Allah berbuat apa yang ia suka. Dan Allah boleh bersumpah dengan apapun yang ia kehendaki. Termasuk dalam ayat ini Allah bersumpah dengan masa, wal asri. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nanti di ilmu balaghah kalian akan pelajari apa bentuk atau apa yang ada dalam ayat yang kedua ini dari ilmu balaghah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian ayat yang ketiga, yang terakhir, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Orang-orang yang tidak merugi di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semua manusia merugi kecuali beberapa orang yang disebutkan di ayat yang ketiga. Yang pertama yang tidak merugi adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan tentu sebelum dia beriman, dia memiliki ilmu tentang apa yang diimani. Karena tidak ada atau tidak mungkin ada iman apabila tidak ada ilmu. Semakin tinggi atau semakin dalam pemahaman seseorang terhadap agamanya, maka semakin kuat pula keimanannya. Jadi orang-orang yang pertama yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa amilus salihati. Orang yang kedua yang tidak merugi adalah orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Baik perintah yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Begitu pula larangan, baik larangan yang bersifat sesuatu yang diharamkan oleh Allah ataupun yang makruh, ditinggalkan semuanya. Wa amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqqi. Orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran. Yaitu orang yang senantiasa mengajak orang lain untuk meniti jalan kebenaran. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang lain untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan semua hukum Islam. Itu wa tawasau bil haqq. Karena al-haq itu sumbernya hanya dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang yang ketiga yang tidak merugi adalah orang yang senantiasa berdakwah, mengajak orang lain untuk mengikuti jalan Allah. Kemudian yang keempat, watawasau bisabri. Orang yang senantiasa menasihati orang lain atau saling menasihati dalam kesabaran. Dan kesabaran merupakan inti dari 3 hal sebelumnya. Artinya tanpa kesabaran seseorang tidak mungkin beriman. Tanpa kesabaran seseorang tidak mungkin beramal saleh. Tanpa kesabaran seseorang tidak mungkin berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan sabar itu ibarat sabar itu bagi 3 hal yang pertama tadi ibarat kepala bagi seluruh anggota tubuh. Karena sekali lagi tidak mungkin seorang itu beriman, beramal saleh dan berdakwah kecuali dengan adanya sifat sabar yang ia miliki. Inilah orang-orang yang tidak merugi, orang yang beriman, beramal saleh, mengajak orang lain meniti jalan kebenaran, dan juga mengajak orang lain atau saling menasihati untuk tetap bersabar. Kemudian berikutnya ke halaman 34, kita lihat ma'anil kalimat, beberapa kalimat dan makna-maknanya bil Arabiyah. Al-asru qalu waqtu salatil asr. Di sini dikatakan al-asr adalah waktu salat asar. Namun bisa juga dimaknai az-zaman, waktu secara umum. Kemudian khusrun bermakna khasarah, kerugian. Amanu bermakna amanu billahi wa bi rasulihi wa bima jaa bih. Mereka yang beriman pada Allah, Rasulnya, dan apa yang dibawa oleh Rasulnya. As-salihat amalul khair. As-salihat amalul khair, kebajikan. Tawasau bermakna nasaha ba'duhum ba'da. Tawasau bermakna nasaha ba'duhum ba'da. Saling nasihat menasihati. As-sabru bermakna as-sabru 'alal makruhi wal ta'at. Sabar dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Begitu pula sabar untuk menjalankan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenis sabar yang ketiga adalah sabar terhadap segala bentuk cobaan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, al-ma'na secara umum dikatakan aqsamallahu ta'ala bil asri. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khasarah. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Illal mu'minina, kecuali orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna as-salihat, yaitu orang-orang yang beramal saleh. Wa yusi ba'dhuhum ba'dha bil haqq, yang senantiasa saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa yusi ba'dhuhum ba'dha bis sabri 'alal makruhi fi sabilillah, dan saling nasihat menasihati agar senantiasa sabar terhadap segala cobaan, segala yang dibenci dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia makna ringkas dari surah Al-Asr atau tafsir ringkas surah Al-Asr. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga diri antunnya sekalian. Pekan depan insyaallah kita akan masuk ke surah yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.